Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul lazim. Saya di sini atas nama Waria Fandi ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama itu tentang variabel, tentang penyajian variabel. Di sini saya mengambil variabel menulis puisi dengan artikel peningkatan hasil belajar menulis puisi melalui pendekatan pembelajaran control learning pada siswa kelas 5 SD. Dan adapun indikatornya yaitu nilai tes formatif menulis puisi, dan kemudian instrumen pengumpulan data dengan tes menulis puisi melalui pendekatan pembelajaran control learning. Oke, saya akan menjelaskan beberapa hal. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data yaitu memberikan tes formatif menulis puisi. Oke, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, yaitu analisis data, yaitu siklus penelitian, dan juga faktor yang diselidiki penelitian tindak kelas ini adalah penggunaan pendekatan kontekstual test and learning, meningkatkan hasil belajar menulis puisi siswa kelas 5 SD melalui pendekatan kontekstual teaching and learning. Siswa diajak untuk mengamati objek puisi yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Pembelajaran berlangsung tidak hanya di dalam kelas, namun dilakukan juga di luar kelas. Siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Teknik pengumpulan data. Penelitian saya menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu seperti teknik tes yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif. Penelitian menggunakan teknik tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis puisi. Jenis tes yang digunakan oleh saya adalah berbentuk uraian yang dilakukan sebanyak 2 kali pada akhir setiap siklus. Dan yang kedua, teknik non-tes, seperti teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui pengamatan. Alat yang digunakan pada teknik non-tes ini seperti lembar pengamatan, dan juga pengamatan yang dilakukan kepada siswa difokuskan pada aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran. Adapun instrumen penelitian saya merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen yaitu pertama tes, yang pertama yaitu lembar tes, lalu itu lembar pengamatan. Oke, sekianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfika Indriani, NPM 1914348085, Prodi PGSD 6I. Di sini saya akan menjelaskan yaitu judul pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Variabel yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Frederick J. Medonak dalam H. Nassar. Kemudian, tetapi menurut Clayton Alderfer dalam H. Nassar, yaitu motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin.
Kemudian, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh yang pada gilirannya akan berbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar menurut Katarina atau Triani, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar juga merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar terjadi perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk hasil dan masukan dari lingkungan berupa rancangan dan pengolahan motivasional tidak berpengaruh terhadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar menurut Keller dalam hal Nassar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu perubahan perilaku atau suatu yang terjadi karena mengalami aktivitas belajar. Indikator yaitu indikator motivasi belajar. Yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis belajar, kemudian upaya guru membelajarkan siswa. Kemudian indikator hasil belajar, informasi verbal, keterampilan intelek, strategi kognitif, keterampilan motorik, kemudian sikap. Kisi-kisi instrumen yaitu kisi-kisi instrumen motivasi belajar. Di sini sudah ada cita-cita aspirasi siswa, misalnya rubrik motivasi belajar, siswa dapat senang atau cukup senang atau tidak senang atau sangat senang. Kemudian kisi-kisi instrumen hasil belajar, misalnya informasi verbal, rubrik hasil belajarnya yaitu misalnya 1 selalu, 2 sering, 3 kadang-kadang, 4 tidak pernah. Kemudian 4 instrumen pengumpulan data. Lembar instrumen angket motivasi belajar. Nah, di sini misalnya pertanyaan, Anda merasa sangat senang setelah diterima di sekolah ini. Rubrik motivasi belajarnya. Kemudian selanjutnya lembar instrumen angket motivasi belajar. Pernyataannya, Anda selalu mengemukakan pendapat dengan baik. Rubrik hasil belajarnya. Kemudian 5 teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dan menggunakan alat pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan antara lain 1 metode angket atau kuesioner, kemudian kedua metode dokumentasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julita, NPM 191434095, Prodi PGSD 6I. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baiklah, judul yang akan saya bawakan adalah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. 1. Variabel motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu perubahan perilaku atau sesuatu yang terjadi karena mengalami aktivitas belajar. Adapun karakteristik hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang A, hasil belajar memiliki kapasitas berupa pengetahuan, kebiasaan. B, keterampilan sikap dan cita-cita. C, memiliki dampak pengajaran dan penggiring. D, adanya perubahan mental, tingkah laku, dan jasmani. 2. Indikator. Indikator motivasi belajar ada cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan kelas, unsur-unsur dinamis belajar, dan upaya guru mempelajarkan siswa. Kemudian ada indikator hasil belajar.
Ada informasi verbal, keterampilan intelek, strategi kognitif, dan keterampilan motorik dan sikap. 3. Kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen motivasi belajar memiliki indikator ya 1. Cita-cita atau aspirasi belajar, kemampuan siswa, kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan kelas, unsur-unsur dinamis belajar, upaya guru mempelajarkan siswa. Memiliki rubrik motivasi belajar dari 1 sampai 4. Kisi-kisi instrumen hasil belajaran juga demikian, memiliki indikator dan rubrik hasil belajar dari 1 sampai 4. Kemudian 4. Instrumen pengumpulan data. Lembar instrumen angket motivasi belajar memiliki 5 petunjuk pengisian dan memiliki 20 pertanyaan. Kemudian ada lembar instrumen motivasi belajar memiliki 5 petunjuk pengisian dan 10 pertanyaan dan memiliki rubrik hasil belajar dari 1 sampai 4. Baiklah, sekarang 5. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan antara lain 1. Metode angket atau kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa angket adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan menyampaikan suatu daftar pertanyaan tentang hal-hal yang teliti. Yang kedua, ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip nilai. Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang hasil belajar siswa. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya tentang tentang analisis saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Suci Pratiwi, NPM 1914344105, PGSD kelas 6I. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari metodologi pendidikan, yaitu dengan judul Analisis Kemampuan Menyimak Cerita bagi Siswa SD Negeri 105349. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratiwi, NPM 1914344105. Di sini saya akan menjalankan tugas metodologi pendidikan, yaitu tentang menganalisis variabel, indikator, dan judul yang saya buat ialah Analisis Kemampuan Menyimak Cerita bagi Siswa SD Negeri 105349 Palu Kemiri. Yang pertama, variabel yang saya buat yaitu pengertian kemampuan menyimak. Kegiatan menyimak dapat dilakukan oleh seseorang dengan bunyi bahasa sebagai sumbernya, sedangkan mendengar dan mendengarkan bisa bunyi apa saja. Jadi, menyimak memiliki kandungan makna yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan mendengar dan mendengarkan. Namun, sekali lagi, dalam penggunaan istilah mendengarkan dan menyimak sering digunakan secara bergantian atau disamakan. Artinya, seperti dalam GBPKB TK 2008, istilah yang digunakan secara bergantian. Lalu, apa yang dimaksud dengan menyimak? Menyimak menurut Anderson 1972 nomor 69, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian seperti apresiasi. Selanjutnya indikator. Nah, indikator dari keterampilan menyimak yaitu kemampuan menyimak yang terdiri dari mendengar, memperhatikan, memahami, dan menanggapi. Yang kedua, kemampuan dalam memahami ide pokok. Yang ketiga, kemampuan dalam memahami maksud tersurat.
Yang ketiga ada instrumen. Nah, instrumennya ini yaitu cerita yang disampaikan oleh guru yang akan disimak oleh peserta didik. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data untuk mendengarkan sangat bagus, memperhatikan bagus, memahami bagus, dan menanggapi itu kurang bagus. Selanjutnya ada indikatornya di sini untuk mendengarkan bagus, memperhatikan bagus, memahami bagus, dan menanggapi juga sangat bagus. Kenapa menanggapi di sini kurang bagus? Karena siswa yang dilihat, siswa kurang dalam menanggapi. Seperti dalam cerita, jika ditanya mereka kurang dalam berpartisipasi. Untuk mendengarkan mereka sangat bagus, tetapi dalam memperhatikan mereka kurang bagus atau bagus karena mereka mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini Burpurba, NPM 191434-122, kelas PGSD 6I. Nah, di sini saya mengambil satu judul, yaitu Analisis Kemampuan Keterampilan Menyimak bagi Siswa SD pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Variabelnya, menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Artinya, dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan maknanya sehingga terangkap pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak merupakan keterampilan yang pertama kali dipelajari dan dikuasai manusia sejak manusia bayi, bahkan sejak dalam kandungan ibu, kita sudah belajar menyimak. Keterampilan menyimak dilaksanakan secara terpadu dan mendapatkan perhatian yang sama dengan keterampilan berbahasa lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, keterampilan menyimak masih kurang mendapatkan perhatian dan seringkali dianggap mudah oleh guru dan siswa. Pengertian keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu hal menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Menggunakan keterampilan bisa saja dengan pikiran, akal, dan kreativitas. Jika keterampilan itu diasah, tidak menutupi kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapat mengenai keterampilan menyimak, yaitu pertama, Tarigan 1994-28 menyatakan bahwa menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta investasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan-pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kedua, pengertian menyimak menurut Ak-Hadiah dalam Sutari DKK 1998 ialah suatu proses yang mencangkup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Keterampilan menyimak dapat diartikan pula sebagai koordinasi komponen-komponen keterampilan, baik keterampilan mengapresiasi, menganalisis, maupun menyintesis. Ketiga, menurut Dr. Anes Hanafi Natasmita, menyimak adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Jadi dapat disimpulkan keterampilan menyimak adalah mendengarkan apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain secara seksama serta memeriksa dan mempelajari dengan teliti. Dengan proses menyimak berarti mendengarkan berkali-kali dengan penuh perhatian atas apa yang diucapkan seseorang dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Faktor-faktor penting dalam menyimak adalah sebagai berikut. 1. Membedakan antar bunyi fenomis. 2. Meningkatkan kembali kata-kata. 3. Mengidentifikasi tata bahasa dari sekelompok kata. 4. Mengidentifikasi bagian-bagian pragmatik, ekspresi, dan seperangkat penggunaan yang berfungsi sebagai unit sementara mencari arti dan makna. Kelima, menggunakan tanda-tanda linguistik ke tanda-tanda paralinguistik atau intonasi dan ke non-linguistik atau situasi yang sesuai dengan objek supaya tergantung makna menggunakan pengetahuan awal
atau yang kita ketahui tentang isi dan bentuk dan konteks yang telah siap dikatakan untuk memperkirakan dan kemudian menjelaskan makna. 6. Mengulangi kata-kata penting dan ide-ide penting. Tujuan dari keterampilan menyimak yaitu menangkap, memahami, atau menghayati pesan ide atau gagasan yang tersirat dalam bahan simakan, dan tujuan menyimak juga tergantung pada kebutuhan orang dalam mencari sebuah informasi dari bahan simakan. Indikator keterampilan menyimak yaitu mendengarkan, memahami, memperhatikan, dan menanggapi. Kisi instrumen menyimak. Yang pertama, indikatornya adalah mendengarkan, kedua memahami, ketiga memperhatikan, keempat menanggapi. Nah, rubiknya itu ada A, B, C, dan D. Yang A sangat bagus, B bagus, C kurang bagus, dan D tidak bagus. Instrumen pengumpulan data. Di sini terdapat salah satu contoh lembar observasi menyimak. Misalnya nama siswanya Anisha Rizky. Nah, di sini dia mendengarkannya B, yaitu bagus, memahaminya C, kurang bagus, memperhatikannya B, kurang bagus, dan menanggapinya C, kurang bagus. Teknik pengumpulan datanya, instrumen yang telah disusun selanjutnya digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan mengamati siswa ketika siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tampilan layar audiovisual yang ditayangkan di depan kelas. Sebuah tayangan seorang anak sedang berpidato tentang COVID-19 dengan mempedomani lembar observasi dan dengan memberikan centang pada indikator yang menunjukkan keterampilan menyimak sesuai pada baris dan indikator dan kolom. Inilah hasil dari observasinya. Contohnya itu kita menayangkan layar pidato tentang COVID-19, siswa kita suruh untuk memperhatikan video tersebut, memahami, mendengarkan. Nanti kita akan bertanya kepada siswa tersebut apa isi pidato tersebut, siapa nama yang berpidato, kapan terlaksanakan pidato itu, apa siapa kriteria apa yang digunakan dalam pidato tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Izal Zuardi, NPM 1914344129 dari Prodi PGSD 6I kelompok 1. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membuat lembar observasi, yaitu yang berjudul yang saya buat yaitu upaya meningkatkan perilaku disiplin siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani guna mengikuti aturan pembelajaran dan mengukur berat badan dan tinggi badan siswa di sekolah. Baik, yang pertama variabel. Variabelnya adalah kedisiplinan siswa. Disiplin merupakan suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Dengan disiplin, peserta didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah. Disiplin dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pengawasan, dan pembiasaan sehingga menciptakan keadaan yang tertib dan patuh pada individu agar terbentuk individu yang dapat disiplin ketika di sekolah. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mengenai kedisiplinan siswa, yaitu menurut Likona tahun 2015 memandang bahwa kedisiplinan termasuk ranah pendidikan moral dan sebagai bagian dari pendidikan anak-anak. Lebih lanjut dikatakan bahwa masalah moral semakin memprihatinkan dan meningkat dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari kebrutalan dan tindakan keji yang dilakukan remaja. Karena itulah sekolah mulai mengedepankan pendidikan karakter bagi siswa melalui contoh-contoh kedisiplinan. Saya lanjut, indikator kedisiplinan siswa. Saya mendapatkan 4 indikator. Yang pertama, 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. 3. Memakai seragam yang rapi dan bersih serta sesuai tata tertib. Dan indikator yang terakhir, aktif dalam belajar kelompok atau individu. Untuk kisi-kisi instrumen, sama sudah saya buat tabel.
sesuai arahan yang dianjurkan Bapak. Untuk instrumen pengumpulan data, ini rubriknya rubrik kedisiplinan. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Saya checklist di bagian nomor 2. Nomor 2, mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Saya checklist nomor 3. Memakai seragam yang rapi dan bersih serta sesuai tata tertib. Saya checklist nomor 3. Aktif dalam belajar kelompok dan individu. Saya checklist nomor 2. Baik, yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi yang dilakukan secara partisipatif, yaitu penulis melibatkan diri di tengah-tengah kegiatan responden. Selain itu, ada 2 observer yang membantu, yaitu wali kelas dan guru bidang studi. Dokumentasi berupa rekaman video digunakan untuk cek silang dengan data yang ada di lembar observasi. Demikian video yang telah saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.